Hai, hello everyone, my name is Zara, you can call me Ara. Makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku waktu aku ikut UTUL UGM. Ini bener-bener pengalaman perjalanan ujian yang panjang dan nguras energi banget. So, kalau kalian penasaran atau kalian juga mau ikut UTUL UGM, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi awalnya aku itu ikut UTUL UGM karena sebelumnya aku gagal SNBT. Saat itu aku masih menjadi mahasiswa semester 2 di PTS. Tapi guys, aku bukan mahasiswa yang iseng-iseng ataupun FOMO dan penasaran mau ikut UTBK ataupun UTUL. Aku bener-bener saat itu aku bener-bener mau pindah kampus. Tapi sayangnya aku gagal di SNBT. Jadi setelah SNBT gagal itu aku langsung daftar UTUL. Nah, buat kalian yang belum tahu syarat utama ikut UTUL itu apa, jadi syaratnya itu kalian harus punya sertifikat atau kartu pendaftaran UTBK. Jadi jangan lupa daftar UTBK dulu ya. Aku ikut UTUL itu di tahun 2024 sekitar bulan Juni. Masalahnya waktu itu juga bentrok sama UAS kampus aku. Bahkan pas hari H UTUL itu jadwal UAS aku mata kuliah programmer gitu. Sama dengan kayak pas UTBK dulu, itu juga bentrok sama UTS. Kan bisa cek cerita pengalaman aku SNBT 2 kali di video aku. Nanti aku taruh linknya di description box ya. Jangan lupa ditonton. Oke, balik lagi ke pengalaman UTUL aku. Aku berangkat dari Semarang ke Solo dulu. Hamil satu ujian, bukannya belajar malah jalan-jalan ke pasar gede, makan dimsum sama dawet yang viral di TikTok itu. Terus habis itu ke Kampung Batik kayaknya, pengen foto-foto tapi sendirian dan gak bawa tripod. Jadi nggak dapet foto yang bagus, padahal tempatnya itu bagus. Jadi kalau kalian ada niatan solo traveling gitu, jangan lupa harus bawa tripod guys. Nah, baru deh sore-sore aku lanjut ke Jogja. Aku nginep di daerah Saturan. Dan buat kalian yang mau cari penginapan hari yang dekat UGM pas masa-masa UTUL itu susah banget, karena banyak yang udah full booking. Kalau hotel sih masih ada, tapi kayak pasti ya lebih mahal gitu. Jadi aku dapat penginapan di daerah Saturan yang sekitar 15 menitan dari UGM kalau nggak macet dan nggak ketemu lampu merah gitu. Nah, aku itu nginep sama teman aku yang aku kenal dan belum pernah ketemu. Itu aku kenal dari grup Telegram persiapan UTUL UGM gitu. Dia ini cewek dari Surabaya dan untungnya itu dia ini anaknya asik banget. Namanya itu Mila. Sekarang dia berkuliah di UNESA. Halo Mila, kalau kamu nonton video ini. Nah, dramanya itu dimulai pagi agak siangan gitu pas hari H ujian. Aku dan Mila ini hampir telat karena sewa motor COD-an. Pas dapet motornya, bensinnya itu habis. Terus kita harus antri lama buat isi bensin. Ditambah lagi lampu merah di Jogja itu banyak banget dan bikin makin lama. Tapi untungnya kita tetap sampai tepat waktu di lokasi ujian. Aku di perpustakaan FKKMK, sedangkan temen aku ini, si Mila, aku lupa dia ada di mana lokasinya, pokoknya masih di UGM. Nah, buat kalian yang mau UTUL, usahain jangan sewa motor, please. Lebih baik naik ojol aja, karena bener-bener ribet banget kalau sewa motor itu. Kalian bisa tersesat dan telat untuk menuju gedung di UGM itu. Banyak jalan yang gerbangnya itu ditutup, tapi di maps-nya itu bisa ngarahin kalian lewat jalan yang gerbangnya itu ditutup. Belum lagi kantong parkir di UGM itu jauh dari gedung fakultas. Jadi kalian harus jalan dari kantong parkir ke gedung fakultas tempat ujian, dan itu lumayan memerlukan waktu yang agak lama gitu. Nah, pas sampai di pintu gerbang, satpamnya itu buru-buru nyuruh masuk. Bahkan dianya ini bilang, lari aja dek, semua peserta udah di ruang ujian. Aku panik banget dong dan langsung lari, tapi tiba-tiba sepatu aku itu copot. Banyak orang tua yang nganterin anaknya buat UTUL yang lihat aku, terus mereka kayak bilang, pakai aja sepatunya di dalam dek, bawa dulu aja. Gila kan, sepanik apa dan sehektik apa aku waktu itu.
Nah, sebelum masuk gedungnya itu ada panitia yang nyuruh nyopotin semua perhiasan. Saat itu aku pakai anting, gelang, dan jedai yang berbahannya itu logam. Semuanya itu harus dilepas, bahkan aku dikasih karet gelang gitu buat ganti iket rambut gitu. Kayak karet gelang buat bungkus nasi di warteg gitu. Lalu aku dikasih kunci loker buat naruh tas gitu. Jadi pas masuk ke dalam gedungnya itu kita cuman bawa dokumen-dokumen persyaratannya aja seperti ijazah, kartu peserta ujian, sama identitas KTP. Dan pemeriksaan dokumen saat utul ini juga lebih ketat dari SNBT. Foto yang ada di kartu ujian KTP dan akunya itu bener-bener dipastikan bahwa itu orang yang sama. Itu kayak dicek berulang kali, kayak digituin. Lah itu aku juga ditanya nama tempat tanggal lahir sampai nama kepala sekolah. Jujur aku lupa nama kepala sekolahku itu siapa. Jadi aku jawab, Maaf Bu, saya lupa, tapi beliau seorang wanita. aku takut banget kalau jawab ngawur, dan kalau melesat nggak sesuai yang tertulis di ijazah kan urusannya bisa panjang dan juga takut dicurigai. Nah, setelah itu panitianya nanya apakah aku masih berkuliah atau gap year. Awalnya aku itu ragu buat jawab dan sempat diem sebentar gitu. Terus panitianya bilang lagi kayak, Nggak apa-apa, ini cuma buat data aja gitu. akhirnya aku jawab jujur kalau aku masih kuliah. Tapi tiba-tiba namaku langsung dilingkari. Aku agak was-was kayak kenapa harus dilingkari, apakah ada pembeda. Tapi kayak ya sudahlah, aku coba buat nggak mikirin itu terlalu jauh. Sebelum masuk ruang ujian itu ada pemeriksaan lagi pakai alat deteksi logam. Selain itu juga kita diraba-raba, tapi tenang aja, di sini yang cewek yang periksa panitia cewek dan yang cowok itu yang periksa panitia cowok itu. Nah, pas giliranku alatnya itu bunyi. Ternyata karena aku pakai peniti buat gantiin kancing baju aku yang lepas. Dulu waktu SNBT itu nggak diperiksa sampai segininya gitu, tapi di sini aku bener-bener kayak disuruh nunjukin penitinya ke panitia. Untungnya kayak mereka nggak nyuruh aku buat lepasin penitinya, soalnya kalau dilepas bagian dadaku itu bisa terekspos gitu loh, soalnya aku kayak pergi peniti di sini gitu. Nah, gara-gara ini aku jadi masuk ruangan paling akhir. Tapi aku salut sih sama pengawasannya, itu kayak bener-bener ketat. Jadi kayak meminimalisir adanya kecurangan gitu. Lah pas ujian dimulai, gila guys, rasanya mau muntah banget. Bukan karena dingin, tapi karena soalnya itu banyak pol. Ada TPS, TPA, dan semua soalnya itu panjang banget. Bayangin aja 4 jam duduk di depan komputer tanpa henti, mata lelah, kayak badan juga pegel semua, dan otak kayak bener-bener diperes habis-habisan. Kalau ngebayangin itu tuh kayak nggak mau balik lagi ke waktu itu, capek banget. Tapi ya ada beda dari UTUL dibandingkan UTBK ini. Pas UTBK itu di menit-menit terakhir kayak pasti kedengeran suara klikan mouse kayak cepet-cepet gitu, tapi di UTUL ini bener-bener nggak gitu. Mungkin juga karena di tahunku ini ada sistem pengurangan nilai kalau jawabannya itu salah, jadi kayak banyak yang lebih milih nggak jawab daripada asal nebak terus minus gitu. Tapi aku jawab semuanya. Kenapa? Karena aku nggak tahu jawabannya. Kalau aku kosongin yang nggak aku tahu, bisa-bisa kosong blong tuh lembar jawabannya. Nah, abis keluar dari ruang ujian itu, aku bener-bener kayak orang mabok. Rasanya lemes banget. Mana banyak peserta yang disambut orang tuanya dan kayak dikasih minum, bahkan ada yang langsung dipeluk gitu. Sedangkan aku yang datang sendirian cuma bisa kayak duduk lemes di depan gedung sambil nungguin temen aku si Mila ini dan berusaha ngisi energi aku. Betul tuh ujian paling nguras tenaga yang pernah aku ikutin, dan juga ujian dengan durasi terpanjang dan terketat yang pernah aku jalanin. Tapi aku seneng banget bisa sampai di titik ini, karena kalau bukan karena UTUL aku nggak akan ada di sini sekarang.
Nah, itu dia cerita pengalaman aku ikut utul UGM. Buat aku, utul itu bukan sekedar ujian biasa, tapi pengalaman yang penuh tantangan, kejutan, dan pastinya pembelajaran. Dari perjalanan menuju ujian, proses seleksi yang super duper ketat, hingga ujian yang menguras tenaga dan pikiran, semuanya ini kayak jadi bagian dari perjuangan yang enggak akan terlupakan. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi kayak buat kalian yang mau ikut utul, persiapkan diri sebaik mungkin. Jangan lupa siapin mental dan juga fisik kalian, dan jangan lupa juga nikmatin prosesnya. Semoga kalian sukses untuk kalian semua. Bye bye.